Halo, selamat datang di YouTube channel Asti Tutami. Selamat menonton, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Asti Tutami dengan NRP 222322849 reguler 1. Kali ini saya mengambil mata kuliah Anatomi Fisiologi dengan dosen pembimbing Bapak Henry Didi Harto. Saya akan membahas tugas kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler berasal dari kata kardio yang berarti jantung dan vaskuler yang berarti pembuluh darah. Jadi, kardiovaskuler adalah jantung dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskuler adalah sistem yang bertugas mensuplai darah pada seluruh jaringan tubuh untuk kepentingan metabolisme sel-sel serta menarik kembali darah ke jantung untuk selanjutnya membebaskan bahan sisa metabolisme. Struktur dan fungsi jantung dalam sistem peredaran darah. Pengertian jantung. Jantung berasal dari jantung atau bahasa Latinnya cor adalah sebuah organ tubuh manusia yang berongga serta berotot yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Jantung mengendalikan seluruh tubuh, seluruh kegiatan peredaran darah dengan melibatkan pembuluh darah sebagai salurannya. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh melalui kontraksi berirama. Dengan bantuan listrik jantung, darah ini dipompa ke seluruh tubuh. Anatomi fisiologi jantung. Organ muskuler berongga, berbentuk kerucut atau piramida terbalik. Letak di dalam rongga toraks pada bagian mediastinum. Mediastinum adalah rongga di antara paru-paru kanan dan kiri. Besarnya sekepal tangan. Ukuran jantung, panjang 12 cm, lebar 9 cm. Berat 250-390 gram untuk laki-laki dewasa dan berat 200-275 gram untuk wanita dewasa. Batas dekstra pada sternum dekstra, batas sinistra pada intrakosta kelima. Fungsi jantung: memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah dibersihkan oleh paru-paru. Arteri membawa darah dari jantung. Vena membawa darah ke jantung. Kapiler penghubung antara vena dan arteri. Jantung dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama serambi atau atrium dekstra. Yang kedua serambi atau atrium sinistra. Yang ketiga bilik atau ventrikel dekstra. Yang keempat bilik atau ventrikel sinistra. Atrium dekstra. Atrium adalah bentuk jamak dari atria. Berada di bagian atas kardiodekstra. Sebagian besar terletak di belakang sternum. Terdapat pembuluh darah besar atau vena cava superior dan vena cava inferior. Pembuluh darah yang kecil, sinus coronarius, berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Ventrikel dekstra berdinding tebal membentuk sebagian besar jantung. Arteri pulmonalis menuju paru-paru berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Atrium sinistra, ruang berdinding tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya sebagai ruang penerima darah. Letaknya di bagian belakang jantung. 2 vena pulmonalis pada tiap sisi, berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Ventrikel sinistra. Yang pertama, ruang berdinding tebal pada bagian kiri dan belakang jantung. Dindingnya 3 kali lebih tebal daripada ventrikel dekstra.
Pembuluh darah aorta yang menyebarkan darah ke seluruh tubuh, berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Katup atau valvula jantung. Jantung mempunyai 4 katup atau valvula yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah, yaitu yang pertama, katup trikuspid berfungsi untuk dapat mengatur aliran darah antara atrium atau serambi kanan dan ventrikel atau bilik kanan. Yang kedua, katup pulmonal berfungsi untuk dapat mengatur aliran darah dari ventrikel bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang ketiga, katup mitral atau bicuspidalis mempunyai fungsi untuk dapat mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari atrium serambi kiri ke ventrikel bilik kiri. Yang keempat, katup aorta atau semilunaris berfungsi sebagai alat untuk membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari ventrikel bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar di tubuh. Sekat atau septum jantung. Jantung juga memiliki 3 sekat atau septum, yaitu yang pertama, septum atriorum. Sekat ini memisahkan ruang antara atrium dexter dan atrium sinister. Yang kedua, septum interventricularis. Sekat ini memisahkan ruang antara ventrikel dexter dan sinister. Yang ketiga, septum atrioventricularis. Sekat ini memisahkan ruang antara atrium dan ventrikel, baik itu antara atrium dexter dan ventrikel, dextra antara atrium sinister dengan ventrikel sinistra. Lapisan dinding jantung. Yang pertama, epikardium. Lapisan terluar dari dinding jantung disebut epikardium. Epikardium adalah lapisan jaring ikat dan lemak, berfungsi sebagai lapisan perlindungan tambahan bagi jantung di bawah perikardium. Yang ketiga, epikardium dapat merujuk pada lapisan luar jantung dan lapisan dalam dari perikardium, visceral serosa, yang menyampung dengan lapisan serosa. Yang kedua, miokardium. Lapisan tengah dinding jantung merupakan jaringan otot jantung dan lapisan tebal dari dinding jantung yang terdiri dari sel-sel otot jantung atau kardiomiosit yang berkontraksi seperti sel otot lainnya, tetapi juga menghantarkan listrik untuk mengkoordinasikan kontraksi. Yang kedua, lapisan otot jantung yang menerima darah dari arteri koronaria. Arteri koronaria kiri bercabang menjadi arteri descending anterior dan arteri circumflex. Susunan miokardium terdiri dari atas. Susunan yang pertama, susunan otot atrium, sangat tipis dan kurang teratur. Yang kedua, susunan otot ventrikel, membentuk bilik jantung dimulai dari cincin atrioventrikuler sampai ke apeks jantung. Yang ketiga, susunan otot atrioventrikuler, dinding pemisah antara selabi kiri dan kanan. Yang ketiga, endokardium, lapisan terdalam dari jaringan jantung yang melapisi rongga dan katup jantung. Lapisan ini terdiri dari jaringan ikat longgar dan jaringan epitel squamosa sederhana. Terdiri dari sel-sel endotel yang halus, permukaan endokardium tidak kaku, berfungsi untuk mengumpulkan darah, memompa, dan dapat membantu mengatur kontraktilitas. Yang keempat, perikardium. Perikardium adalah kantung yang membungkus jantung pada manusia dan beberapa jenis hewan yang mempunyai fungsi utama sebagai dinding terluar jantung. Perikardium merupakan satu struktur kantung yang melapisi seluruh jantung kecuali bagian atrium kiri. Perikardium terdiri atas lapisan mesotel di bagian dalamnya dan lapisan fibrosa di luarnya. Perikardium berfungsi sebagai yang pertama, membungkus bagian epikardial atau dalam jantung. Yang kedua,
untuk mempertahankan posisi jantung, menjaga fleksibilitas pergerakan jantung, memberi pelumasan dan menahan pembesaran berlebihan yang terjadi apabila jantung terisi darah dalam jumlah yang melebihi kapasitas normalnya untuk mengurangi rasa nyeri saat jantung berkontraksi. Perikardium adalah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serous sebanyak 5-10 cc. Berfungsi untuk melumasi pergerakan jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Perikardium terdiri dari dua bagian. Yang pertama, lapisan sebelah dalam atau perikardium visceral, bagian kantung yang menempel pada bagian epikardial jantung. Bagian ini lebih tipis dan fleksibel, sehingga memudahkan jantung untuk bergerak. Yang kedua, lapisan sebelah luar atau perikardium parietal, bagian kantung yang tidak menempel dengan jantung, berada pada posisi luar. Bagian ini cenderung lebih tebal dan keras, sehingga dapat melindungi jantung dari benturan luar dan juga menahan pembesaran volume jantung ketika terjadi kelebihan darah di dalam jantung. Batas-batas perikardium. Bagian depan perikardium melekat pada tulang dada stemum. Bagian belakang perikardium melekat pada tulang punggung. Bagian bawah perikardium melekat pada diafragma. Seperti ini contohnya, gambarnya. Bisa dilihat ya teman-teman. Otot jantung. Otot jantung merupakan penyusun dinding jantung dan memiliki fungsi untuk memompa darah baik menuju jantung maupun sebaliknya, sehingga terjadi sirkulasi darah. Otot jantung merupakan salah satu dari ketiga macam jenis otot. Dua lainnya adalah otot polos dan otot lurik. Sifat dan ciri otot jantung. Yang pertama, otot jantung memiliki banyak inti sel yang berada di bagian tengah. Hal ini sama dengan halnya otot lurik. Yang kedua, otot jantung memiliki daerah yang terang dan gelap. Yang ketiga, bergerak secara tidak sadar dan tidak terkontrol, atau involuntar, sebagai halnya otot polos. Yang keempat, memiliki serabut bercabang. Yang kelima, mempunyai diskus pembalas antar sarkomer interkalaris. Diskus interkalaris adalah pertemuan dua sel yang tampak gelap jika dilihat dengan mikroskop, di mana hal ini merupakan ciri khas otot jantung. Bisa dilihat pada gambar ini ya teman-teman. Pembuluh darah jantung, aorta, koroner, arteri dan vena, dan sistem sirkulasi. Yang pertama, aorta. Aorta adalah arteri terbesar dalam tubuh manusia, bersumber dari ventrikel kiri jantung dan membawa darah beroksigen kepada semua bagian tubuh dan peredaran sistematik. Aorta adalah arteri elastis, oleh karenanya maka dapat mengembang. Apabila ventrikel kiri berkontraksi untuk memompa darah mengalir ke aorta, SHG aorta mengembang. Regangan ini memberikan energi potensial yang akan membantu mempertahankan tekanan darah sewaktu diastul, karena saat itu aorta akan berkontraksi secara pasif. Yang kedua, arteri koroner. Arteri koroner adalah arteri pada sirkulasi jantung koroner yang mengantarkan darah menuju otot jantung. Arteri koroner berfungsi menyediakan suplai darah dan oksigen untuk jantung. Terdapat dua jenis arteri koroner yang terdapat di dalam jantung, yaitu arteri koroner kiri utama atau left main coronary artery, berfungsi memasuk darah ke sisi kiri otot jantung, ventrikel dan atrium kiri. Arteri koroner kiri utama kemudian bercabang membentuk arteri atau left anterior descending atau LID,
berfungsi menyediakan darah menuju bagian atas dan kiri jantung. Yang kedua, arteri left circumflex atau LCX, cabang arteri kiri utama yang mengelilingi otot jantung dan menyediakan darah menuju sisi luar dan belakang jantung. Arteri koroner kanan, right coronary artery. Arteri koroner kanan bertugas memasuki darah menuju ventrikel kanan, atrium kanan, ACE atau sinoatrial, dan AF atau atrioventrikular. Bersama dengan LID, arteri koroner kanan membantu memasuk darah menuju sekat jantung. Arteri koroner kanan right ini bercabang menjadi yang pertama posterior descending artery, yang kedua right marginal artery. Arteri koroner memiliki beberapa cabang yang lebih kecil, yaitu obtus marginal atau OM, septa perforator atau SP diagonals. Yang ketiga, arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis adalah salah satu dari dua pembuluh darah bercabang dari batang paru yang merupakan bagian integral dari anatomi jantung utuh dan merupakan pembuluh yang mengangkut darah ke oksigen ke paru-paru yang berasal dari ventrikel kanan. Fungsi dasar dari arteri pulmonalis adalah untuk membawa darah terdeoksigenasi darah yang sedikit memiliki oksigen dari ventrikel kanan jantung ke paru-paru. Arteri pulmonalis menghubungkan paru-paru dan ventrikel kanan jantung dan dibagi menjadi arteri pulmonalis kiri dan arteri pulmonalis kanan. Yang keempat, vena pulmonalis. Vena pulmonalis adalah vena yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung, tepatnya di atrium kiri. Ukurannya lebih kecil dari vena cava dan terdiri dari vena pulmonalis kanan dan vena pulmonalis kiri. Fungsi vena pulmonalis adalah untuk membawa darah kaya oksigen kembali ke jantung untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Pembuluh darah yang tersambung ke jantung. Yang pertama, jantung dekstra kanan. Yang pertama, vena cava superior dan vena cava inferior menuangkan darah dari seluruh tubuh atau sistematik ke atrium kanan. Yang kedua, darah yang banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Yang kedua, arteri pulmonalis membawa darah keluar dari ventrikel kanan menuju paru-paru. Yang kedua, jantung sinistra atau kiri. Vena pulmonaris. 4. Vena pulmonaris membawa darah dari paru-paru ke atrium kiri. Yang kedua, aorta membawa darah keluar dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh atau sistematik, kaya akan oksigen O2 dan nutrisi. Siklus jantung. Siklus jantung adalah urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak atau peredaran darah yang terjadi dalam jantung. Terdapat dua fase siklus jantung atau gerakan jantung, yaitu yang pertama sistol atau jaringan otot jantung berkontraksi 0,3 detik untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Sistol atrial atau kontraksi kedua atrium. Diastol atrial atau pengenduran kedua atrium. Diastol, otot jantung rileks atau mengendur 0,5 detik terjadi pada saat pengisian darah di jantung. Sistol ventrikuler atau kontraksi kedua ventrikel. Diastol ventrikuler atau pengenduran kedua ventrikel. Sistol normalnya 122, diastol normalnya 80. Range antara sistol dan diastol normalnya 30 sampai dengan 50. Bunyi jantung. Bunyi pertama menutupnya katup atrioventrikular dan kontraksi ventrikel, panjang dan rata. Loop. Yang kedua, bunyi kedua menutup katup aortik dan pulmoner, pendek dan tajam. Sistem peredaran darah.
Peredaran darah dalam tubuh manusia merupakan sistem peredaran darah dan tertutup karena mengalir dalam suatu pembuluh. Sistem peredaran darah manusia disebut juga sistem peredaran darah ganda karena meliputi peredaran darah sistematik dan peredaran darah pulmonal. Dalam satu kali peredaran darah lengkap, darah mengalir melalui jantung sebanyak 2 kali. Ada 2 macam sistem peredaran darah pada manusia, yaitu yang pertama peredaran darah panjang atau besar atau sistematik, yang kedua peredaran darah pendek atau kecil atau pulmonal. Yang pertama, peredaran darah panjang atau besar atau sistematik adalah peredaran darah yang mengalirkan darah kaya oksigen O2 dari ventrikel kiri ke seluruh jaringan tubuh atau sistematik. Oksigen bertukar dengan karbon dioksida atau CO2 di jaringan tubuh. Kemudian darah yang mengandung banyak karbon dioksida atau CO2 dibawa melalui vena menuju atrium kanan. Berikut sirkulasi peredaran darah sistematik yang melewati jantung. Atrium kiri katup bikuspid, ventrikel kiri katup semilunar, trunkus, aorta, regia, dan organ tubuh atau otot, ginjal, otak, dan lain-lain. Yang kedua, peredaran darah pendek atau kecil atau pulmonal adalah peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Darah kotor mengandung CO2 yang berasal dari seluruh tubuh atau sistematik masuk ke atrium kanan melalui vena cava superior dan inferior, kemudian darah dialirkan ke ventrikel kanan. Selanjutnya darah dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis di alveolus paru-paru. Darah kotor bertukar dengan darah yang kaya oksigen O2, kemudian dialirkan menuju atrium kiri melalui vena pulmonalis. Berikut sirkulasi peredaran darah pulmonal yang melewati jantung. Atrium kanan katup trikuspid, ventrikel kanan katup pulmonal, trunkus, pulmona, arteri pulmoner kanan dan kiri, kapiler paru vena pulmoner arteri kiri. Gambar peredaran darah sistematik dan pulmonal. Perbedaan sistem peredaran darah sistematik dan pulmonal. Bisa dilihat ya teman-teman, perbedaan darah sistematik dan peredaran darah pulmonal. Jenis-jenis pemeriksaan penunjang pada jantung. Yang pertama, EKG. Elektrokardiogram atau EKG adalah tes untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung dan menggunakan mesin pendeteksi impuls listrik. Atau elektrokardiografi. Elektrokardiogram, gambaran aktivitas jantung. Prosedur ini tergolong aman, cepat, dan tidak menyakitkan karena dilakukan tanpa pengaliran arus listrik dan tanpa sayatan atau non-invasif. EKG berfungsi untuk mengetahui gambaran aktivitas listrik jantung, mendeteksi pembesaran ruang jantung, mendeteksi gangguan irama jantung. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga materi kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.